Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan, keselamatan, dan keberkahan selalu menyertai kita semuanya. Mari kita support dan dukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe. Mudah-mudahan selalu dapat memberikan manfaat. Kali ini kita akan membahas tentang menilai sistem surveillance. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah bagaimana kita bisa melihat syarat sistem surveillance yang baik, kemudian bagaimana cara menilai sistem surveillance. Syarat sistem surveillance yang baik. Kita tahu bahwa pengertian surveillance adalah meliputi pengumpulan data, pengolahan data, analisa data, dan diseminasi. Nah, ini merupakan suatu sistem. Nah, suatu sistem surveillance ini dapat dikatakan bermanfaat bila sistem tersebut mempunyai andil dalam menanggulangi dan mencegah peristiwa kesehatan yang tidak dikehendaki. Nah, gunanya nanti agar sistem surveillance ini dapat bermanfaat, dia akan dapat melihat tren penyakit, mendeteksi KLB, memperkirakan besarnya morbiditas dan mortalitas, dan tentunya dapat menemukan, menyelidiki, dan melaporkan suatu kasus. Nah, misalnya penyakit malaria di kota Z yang endemis dan berpotensi terjadi KLB, maka sistem surveillance penyakit malaria ini harus dilakukan secara terus-menerus dan baik sehingga pemantauan kejadian yang mengarah pada KLB malaria serta memiliki data kasus malaria secara epidemiologi yang akan memudahkan penanggulangannya. Sistem surveillance yang baik yakni dia memiliki sistem tersebut dapat mendeteksi tanda-tanda adanya perubahan kecenderungan suatu penyakit, kemudian dapat memperkirakan besarnya suatu kesakitan atau kematian yang berhubungan dengan masalah yang sedang diamati, mendeteksi adanya suatu KLB, merangsang penelitian epidemiologis yang bisa mengawali suatu tindakan penanggulangan dan pencegahan, mengidentifikasi faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian suatu penyakit, memungkinkan untuk melakukan penilaian terhadap tindakan penanggulangan, dan mengawali upaya untuk meningkatkan tindakan praktek klinis oleh petugas kesehatan. Nah, apa syaratnya agar suatu sistem itu dapat bermanfaat dengan baik? Yang pertama adalah sederhana, yang kedua adalah fleksibel, kemudian harus acceptable, kemudian mesti sensitif, memiliki nilai prediktif positif yang baik, representatif, kemudian tepat waktu. Nah, sederhana. Nah, sederhana yang dimaksud adalah kesederhanaan terkait dengan ketepatan waktu, sumber daya, dan dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan sistem tersebut. Nah, kesederhanaan suatu sistem surveillance itu yang paling penting adalah mudah diterapkan, mudah dioperasikan, tidak memakan banyak waktu dan biaya, namun masih mendapat tujuan yang diinginkan. Nah, meliputi apa saja? Di sini bisa kita lihat yang pertama adalah jumlah dan jenis informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data. Maka nanti kita bisa memilih atau membuat suatu formulir yang simple namun tujuan tercapai. Kemudian jumlah institusi yang terlibat dalam penerimaan laporan kasus tidak perlu banyak yang terlibat ya. Jadi akan lebih simpel ya, tujuan tercapai, data dapat disebarluaskan kepada pihak yang berkepentingan. Kemudian jumlah staf yang terlibat dalam sistem surveillance ini mestinya satu pintu ya, tidak tumpang tindih dari mengumpulkan data hingga diseminasi. Nah, juga berkaitan dengan kebutuhan dana untuk pelatihan petugas. Jadi akan lebih efektif dan efisien jadinya ya. Kemudian cara mengirimkan data, nah ini dilaporkan secara rutin kepada dinas terkait ya, baik itu secara bulanan, mingguan, dan 24 jam lah laporan kasus yang sifatnya mendadak, misalnya ketika terjadi KLB, kemudian menggunakan telepon oleh petugas surveillance sesuai waktu yang telah ditetapkan. Kemudian cara menyebarluaskan informasi atau laporan ini disampaikan dengan sederhana juga dan mudah dipahami sesuai dengan tujuan ya. Ya, tentu diharapkan feedback terhadap laporan ini sangat penting. Nah, ini adalah contoh formulir ya yang bisa kita manfaatkan ya. Jadi buatlah formulir yang simple ya, yang tapi bisa mencapai tujuan yang ingin kita capai. Nah, ini adalah alur distribusi pelaporan. Nah, di sini sebisa mungkin kita dalam memberikan pelaporan itu ya harus berjenjang ya, kemudian harus diketahui berdasarkan dari satu data,
dan data tersebut dapat dimanfaatkan sehingga pengambilan kebijakan dari setiap unit, ya, baik itu dari unit paling bawah sampai unit paling atas itu menjadi sinkron dan efektif dan efisien. Nah, ini contoh alur kerja sederhana penyebarluasan informasi laporan surveilan ya. Diare di Puskesmas X ya, dimulai dari Pustu ya, Pustu kemudian bisa melaporkan pada poli umum ya, kemudian ke Puskesmas, kemudian bidan juga di wilayah atau posyandu ya dapat memberikan pelaporan, kemudian dari Puskesmas ini bisa diteruskan dari laporan Puskesmas ke Dinas Kota dan ke Dinas Kesehatan Provinsi. Nah, kemudian yang kedua adalah fleksibel ya. Fleksibel artinya dapat menyesuaikan diri dengan perubahan informasi yang dibutuhkan atau situasi pelaksanaan tanpa peningkatan berarti akan kebutuhan biaya, tenaga, dan waktu. Nah, makin sederhana suatu sistem, makin fleksibel untuk diterapkan pada penyakit atau masalah kesehatan lain. Komponen yang harus diubah akan lebih sedikit. Kemudian yang berikutnya adalah acceptability, yakni penerimaan terhadap sistem surveillance tercermin dari tingkat partisipasi individu, organisasi, dan lembaga kesehatan. Beberapa indikator penerimaan terhadap sistem surveillance adalah pertama, kelengkapan pengisian formulir pelaporan, kelengkapan observasi wawancara dan pengisian data formulir, dan yang kedua adalah kelengkapan dan ketepatan laporan yang dikirimkan. Nah, akseptabilitas ini mencakup kemauan pribadi dari orang-orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem surveillance untuk menyediakan data akurat, konsisten, lengkap, dan tepat waktu. Ya, jadi maksud dari acceptability ini adalah kemauan pribadi dari orang-orang yang bertanggung jawab dalam melaksanakan suatu sistem tersebut. Nah, ini adalah capaian yang harus dipenuhi ya, sehingga dapat dikatakan suatu sistem itu dapat berjalan dengan baik ya. Pertama, kelengkapan laporan bulanan ya, ini contoh ya. Dinas Kesehatan ini sebesar 90%, ketepatan laporan bulan STP. Dinas Kesehatan Kota 80%, Dinas Kesehatan Kota mencapai indikator epidemiologi STP sebesar 80%. Kelengkapan laporan bulan STP Dinas Kesehatan Kabupaten Kota ke Dinas Kesehatan Provinsi sebesar 100% dan seterusnya. Nah, inilah yang akan nanti dilihat ya, terkait dengan suatu sistem surveillance itu dikatakan telah menyediakan data yang akurat, konsisten, lengkap ya, lengkap dan tepat waktu ya. Jadi dikatakan lengkap dan tepat waktu tadi ya, ini lengkap kemudian tepat waktu, misalnya dikirim tiap 3 bulan ya, maka dia harus tepat ya waktunya 3 bulan, atau dikirim tiap minggu maka juga tepat harus tiap minggu. Nah, ini kalau kita lihat di sini kelengkapan dan ketepatan laporan ya, bisa kita lihat di sini ya. Maka beberapa puskesmas itu ada yang pernah, ini contoh aja ya, kita lihat kelengkapan dan ketepatan laporan beberapa puskesmas ya di Kabupaten Pontianak atau Mempawah ya. Nah, dulu Kabupaten Pontianak ya, karena masih tahun 2012. Nah, kemudian yang berikutnya acceptability atau dipengaruhi. Nah, di sini kita lihat bahwa faktor petugas, beban kerja ya, kemudian sistem informasi kinerja belum optimal, kemudian sarana dan prasarana belum memadai, belum adanya anggaran insentif terkait pelaporan, tidak adanya feedback ya, pemanfaatan data dari Dinas Kesehatan, dukungan kepala puskesmas terkait legalisasi laporan yang belum optimal. Jadi sebenarnya acceptability itu banyak, ada beberapa hal yang menjadi kendala ya. Nah, salah satu kendalanya adalah ini ya, faktor petugas dan beban kerja yang belum optimal gitu ya. Kemudian sarana dan prasarana tidak memadai sehingga tidak dapat membuat suatu pelaporan yang kelengkapan dan pelaporan yang baik gitu ya. Belum adanya anggaran insentif, misalnya tidak ada feedback ya, kemudian dukungan dari kepala puskesmas. Maka ini dukungan dari atasan ini sangat penting dalam sistem surveillance yang baik. Kemudian yang berikutnya adalah yang keempat, sensitivity. Ya, sensitivity ini berkaitan dengan
kemampuan suatu sistem surveillance mendeteksi kasus penyakit dan mendeteksi KLB. Nah, untuk sensitivitas ini itu dipengaruhi yang pertama penderita yang datang berobat ke pelayanan kesehatan. Jadi harus ada kesadaran dan kemauan dari responden untuk melaporkan kasusnya, sehingga sistem surveillance itu bisa berjalan dengan baik ya apabila masyarakatnya sadar jika misalnya menemukan permasalahan kesehatan itu segera ke puskesmas atau pelayanan kesehatan, bukan ke tempat-tempat yang misalnya dukun dan sebagainya. Nah, ini akan mempengaruhi suatu sistem surveillance. Kemudian yang kedua, keterampilan petugas dalam mengumpulkan dan mengolah data. Nah, maka keterampilan petugas juga menjadi faktor pengaruh. Jadi diharapkan juga petugas tidak hanya melakukan surveillance secara pasif, tapi juga bisa melakukan surveillance secara aktif dengan mengunjungi satu persatu rumah ke rumah untuk melihat dan mendapatkan informasi terkait dengan masalah kesehatan yang ada di masing-masing rumah tersebut. Kemudian yang ketiga tentu adalah peralatan untuk mendiagnosa penyakit. Nah, banyak sekali beberapa laboratorium di kita itu yang masih terkendala ya, sehingga tidak mampu mendeteksi suatu penyakit, sehingga harus dikirim dulu ke dinas kota atau dinas provinsi, sehingga identifikasi suatu penyakit itu atau diagnosa suatu penyakit itu semakin lambat ya, sehingga kesensitifan ya, kemampuan untuk mendeteksi suatu penyakit itu juga akan merasa terganggu. Ya, jadi itu yang mempengaruhi beberapa sensitivitas dari surveillance. Kemudian yang kelima adalah positive predictive value. Nah, nilai prediksi dari populasi yang diidentifikasi sebagai kasus oleh suatu sistem dan ternyata memang kasus. Nah, suatu sistem surveillance dengan NPV rendah akan menghasilkan pelaporan kasus palsu. Bahkan benar-benar kasus tidak dilaporkan sebagai kasus. Jadi bagaimana cara meningkatkan positif predictive value ini ya? Tadi salah satunya adalah peralatannya mesti bagus ya, peralatan screeningnya mesti bagus, peralatan yang digunakan untuk mendeteksi suatu penyakit itu mesti bagus, sehingga kita bisa mendapatkan NPV ya atau positif predictive value itu yang baik ya, yang bagus. Nah, akibat laporan kasus palsu NPV rendah ini menyebabkan dilakukannya intervensi yang seharusnya tidak dilakukan. Kemudian kesalahan dalam mendeteksi KLB akan meningkatkan biaya pelacakan penyakit dan menimbulkan ya, misalnya saya ambil contoh kasus COVID ya, ternyata dari menggunakan alatnya tidak efektif ya, atau tidak mampu mendeteksi dengan benar. Yang seharusnya orang itu tidak positif menjadi positif. Nah, ini tentunya akan menyebabkan permasalahan ya, sehingga akan menimbulkan kecemasan di masyarakat. NPV dipengaruhi oleh komunikasi yang baik antara orang yang melaporkan kasus dan instansi yang menerima laporan. Nah, jadi NPV ini juga itu selain peralatan tadi ya, itu dipengaruhi oleh komunikasi ya. Jadi pelaporan ya dari pemegang program misalnya terkait dengan suatu kasus kepada di atasnya ya, orang-orang di atasnya. Jadi misalnya dari puskesmas lapornya ke dinas kota. Jadi kalau misal pelaporan tidak bagus, misalnya data kasus diare ini pelaporan tidak bagus, nah berarti kan NPV-nya rendah ya. Banyak yang seharusnya jadi kasus ternyata tidak terjadi kasus dan tidak terlaporkan. Nah, ini tentu sangat berbahaya gitu ya. Kemudian representatif artinya data tepat dan disajikan sesuai data aslinya. Sistem surveillance yang representatif ini berkaitan dengan penyajian data sehingga akan menggambarkan secara akurat. Satu, kejadian peristiwa kesehatan dalam periode waktu tertentu. Kemudian yang kedua, distribusi kejadian menurut tempat dan orang. Ya, ini contoh penyajian data ya. Kemudian perkembangan penyakit dan menghubungkannya dengan faktor risiko, perubahan lingkungan, serta perencanaan dan keberhasilan program. Hal ini dipengaruhi oleh kualitas data. Ya, jadi itu akan koneksi semuanya, kejelasan formulir, kualitas tenaga surveillance, dan ketelitian dalam penanalaksanaan data itu juga penting. Jadi kalau misalnya kita punya pemegang program atau pemegang tenaga surveillance tapi kemudian tidak teliti dengan datanya, kemudian tidak bagus dalam pengumpulan datanya, ini akan berpengaruh terhadap kerepresentatif ini, sehingga data itu tidak tepat dan disajikan tidak sesuai dengan data aslinya. Kemudian adalah timeless. Ini dipengaruhi oleh teknologi, menggambarkan kecepatan atau kelambatan di antara langkah-langkah dalam sistem surveillance, ya, sehingga dalam
dalam mengidentifikasi masalah kesehatan, kemudian melaporkan ke unit tanggung jawab ini lamban gitu ya, atau tidak cepat gitu ya. Makanya diperlukan teknologi yang baik ya untuk mendukung surveillance ini. Misalnya ketika ada terjadinya kasus, itu langsung terkoneksi ke handphone misalnya masing-masing petugas, dan langsung diinput oleh petugas ke sistem, dan sistem langsung mengirimkan datanya ke bagian-bagian di atasnya, baik itu Dinas Kesehatan Provinsi itu tahu, sampai ke Kementerian Kesehatan itu tahu. Nah, ini akan sangat bagus sekali. Seperti yang dikembangkan SKDR-ORG itu merupakan salah satu sistem ya surveillance yang dilakukan ya untuk mengejar timeless ini ya. Salah satunya adalah untuk biar data informasi masalah kesehatan itu dengan cepat dapat diketahui dan cepat dilakukan tindakan atau umpan balik. Nah, bagaimana cara menilai suatu sistem? Untuk menilai suatu sistem itu bisa kita lakukan dengan mengevaluasi input ya, dan prosesnya dan outputnya. Input misalnya saya ambil contoh, siapa petugas yang melaksanakan surveillance, apakah memiliki kompetensi di bidangnya, apa saja kemampuan yang dimilikinya, apakah pernah mendapatkan pelatihan surveillance, ikut seminar dan sebagainya. Kemudian apa saja sarana yang dimilikinya, ya, komputer kah, perangkat lunak, ya, program-program yang mendukung untuk surveillance misalnya kan. Kemudian juga formulir yang digunakan dan sebagainya. Apakah punya perencanaan tahunan? Nah, dari mana dananya, ini juga dari input ya, dari sisi input. Kemudian dari sisi proses ya, terkait dengan bagaimana cara ngumpulin datanya. Apakah hanya aktif saja, hanya pasif saja? Apakah aktif dan pasif ya, termasuk cara menganalisisnya. Nah, data diolah tidak, disajikan tidak, ya, dilakukan analisis data tidak, dilaporkan tidak. Nah, seperti itu ya. Itu dari sisi proses. Nah, kemudian dari sisi output, nah nanti variabel data apa saja yang dihasilkan, kemudian apakah sudah mengutamakan variabel kasus atau kolaborasi variabel faktor risiko. Nah, jadi dari sisi output ini tentunya nanti akan melahirkan suatu kebijakan atau suatu rekomendasi gitu ya. Suatu rekomendasi dari analisa data yang kita lakukan ya. Nah, nanti data-data tersebut nanti kan diidentifikasi ya permasalahannya, baik itu secara univariat, bivariat ataupun multivariat. Nah, jadi ini output ini nanti akan kita ukur ya, akan ketahuan ya apabila dari input sama proses tidak baik, maka output juga akan tidak baik ya. Jadi kalau misalnya apakah data dikumpulkan, diolah, disajikan hanya untuk memenuhi kebutuhan sebagai bahan laporan saja? Nah, tentu tidak ya. Jadi sistem itu ya, data yang dikumpulkan itu tidak hanya untuk dikumpulkan dan disajikan untuk pelaporan saja ya, tapi itu semua ya dipegang oleh tenaga surveillance, kemudian datanya itu diolah ya, kemudian sebagai bahan evaluasi gitu ya. Misalnya kita menghadapi permasalahan kesehatan di BD ya, di tempat kita. Jadi tidak hanya sekedar pelaporan saja, tapi juga kita harus mengevaluasi, dan dari hasil permasalahan kesehatan sistem pengamatan terus-menerus yang kita lakukan, kemudian kita lakukan upaya tindakan-tindakan untuk menanggulangi permasalahan kesehatan tersebut. Ya, jadi outputnya itu nanti akan terukur ya, atau akan baik apabila input dan prosesnya baik. Misalnya kita ingin melaksanakan surveillance diare gitu ya, maka inputnya harus bagus kan, prosesnya kita sajikan data diare dan sebagainya. Maka outputnya nanti adalah data diare itu akan berkurang secara signifikan ya, atau kasus diare itu akan berkurang secara signifikan. Jika ada pertanyaan silakan di kolom komentar di Classroom. Kata bijak hari ini, jangan biarkan kekhawatiran menghambat langkahmu atau kamu tidak akan pernah sampai kemanapun. Simpulan, jadi cara surveillance yang baik itu harus sederhana, fleksibel, acceptable, sensitif, memiliki nilai prediktif positif yang baik, representatif, dan tepat waktu. Dan untuk menilai suatu sistem, maka input itu harus bagus, proses harus baik ya, sehingga akan berpengaruh terhadap outputnya. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Bila bisa bilhaq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.